bahagia Ibu Rambo, apa kabarnya ini? Pagi Bapak, Ya. salam bahagia untuk Bapak. Ya saya kabar baik. Ibu Rambo, senang rasanya Bapak bisa ketemu di pagi yang indah ini. Ibu Rambo, sudah pernahkah mendengar kata coaching? Menurut Ibu Rambo itu coaching itu apa? Sudah pernah Bapak, menurut pemahaman saya, coaching itu sarana untuk mengidentifikasi kekuatan, juga merencanakan strategi perbaikan diri dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, Ibu Rambo, saat ini hal itulah yang akan kita lakukan untuk mencapai harapan dari keluhan krisis belajar yang dialami oleh Ibu Rambo selama melakukan proses belajar. Rasanya kita masuk ke esprit, kita tutup mata, tarik nafas, lalu kita buang. Kita mulai, selesai. Ibu Rambo, apa yang ingin kita bicarakan saat ini terkait dengan kondisi atau situasi yang dialami oleh Ibu Rambo? Kondisi yang saya hadapi saat ini dalam proses pembelajaran implementasi kurikulum merdeka di dalam kelas yaitu peserta didik yang kurang termotivasi dalam pembelajaran. Terlihat pada saat saya membagi kelompok, dalam kelompok tersebut kurang interaksi antara sesama kelompok. Ada peserta didik yang acuh tak acuh dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, lebih banyak pasif. Dan hal itu saya temui ketika saya memantau kelompok dan juga pada saat saya melakukan penilaian. Benar sekali, ya, dalam percakapan coaching untuk pemecahan masalah, Ibu Rambo ingin mengungkapkan kurangnya motivasi peserta didik, adanya sikap acuh tak acuh dari peserta didik, dan juga tidak terciptanya interaksi antar peserta didik itu sendiri. Ya, betul Bapak. Masalah itulah yang saya temui di dalam kelas. Kira-kira dalam kondisi dan situasi ini, Ibu Rambo ada di angka berapa? Misalnya ini kita punya angka 1 sampai 5. Ibu Rambo itu ada di angka berapa? Ya, dalam kondisi seperti ini, kalau mau jujur Bapak, saya berada di angka 2 Bapak. Baik Ibu Rambo. Nah, dari situasi ini Ibu Rambo memang rasanya tidak nyaman dengan kondisi yang ada ya, dengan hal-hal yang ditemui seperti ini dalam kelas. Benar Bapak, sementara saya akan tetap menjaga dan berusaha untuk menjaga interaksi antara peserta didik dalam kelas Bapak, dan juga saya ingin untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan dan juga lebih berpusat kepada peserta didik. Adanya motivasi diri yang kuat dari Ibu Rambo untuk merubah pembelajaran menjadi lebih baik lagi, itu suatu keberadaan diri yang sangat bagus, dan akan berusaha untuk mencari solusi, memberi yang terbaik kepada peserta didik. Dari hasil pengamatan Ibu Rambo, kondisi peserta didik yang seperti ini, kira-kira ini langkah apa yang akan dilakukan Ibu Rambo dalam menghadapi tantangan-tantangan ini? Bahwa saya akan berusaha untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih menyenangkan sehingga peserta didik dapat berperan dalam tanggung jawab belajarnya yang lebih baik. Mereka bisa berinteraksi dengan temannya lebih leluasa, lebih bebas dalam menemukan pendapat. Misalnya, saya bisa mengajak peserta didik untuk belajar outdoor untuk lebih meningkatkan semangat belajar dari peserta didik. Wah, luar biasa Ibu Rambo. Bolehkah saya tahu pihak apa saja yang terlibat dalam kondisi-kondisi seperti ini yang dihadapi oleh Ibu Rambo? Pihak yang terlibat tentunya peserta didik itu sendiri, lingkungan belajar yang menyenangkan, dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru. Saat ini Ibu Rambo sudah berada di angka berapa sekarang ini? Sudah berada di angka 5 Bapak, karena memang saya harus lebih terbuka kepada kemauan belajar peserta didik, memiliki kesadaran yang utuh dalam melaksanakan tugas saya, serta dari hasil pengamatan, penilaian, dan juga refleksi yang saya lakukan akan memberikan saya kesempatan untuk meningkatkan proses belajar selanjutnya. Bagaimana saya lebih menyiapkan diri lagi dalam proses pembelajaran. Ya, benar sekali Ibu Rambo, adanya kesadaran diri yang utuh, ya istilahnya berdamai dengan diri kita sendiri. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak
sejauh ini Ibu Rambu sudah berada di angka 5. Luar biasa sekali, kita tepuk tangan sama-sama. Bolehkah Ibu Rambu memberikan kesimpulan dari percakapan kita saat ini? Dari permasalahan yang saya hadapi setelah terjadinya percakapan coaching saat ini bersama dengan Bapak, saya mendapatkan semangat yang baru dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru. Ketika adanya masalah seperti ini, saya memang harus lebih memiliki kesadaran diri yang utuh lagi untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kondisi belajar yang lebih menyenangkan dan memerdekakan anak dalam belajar. Menjadi pribadi yang menginspirasi peserta didik, menciptakan cara belajar yang menyenangkan, bahwa semua peserta didik hanya membutuhkan tuntunan dari kita sebagai guru. Saya juga tidak sabar lagi Bapak untuk saya praktekkan hal baik ini ke peserta didik. Ya, luar biasa. Ibu Rambu, saya mendengar kesimpulannya sangat luar biasa sekali. Saya sebagai kepala sekolah sangat berbahagia. Akhirnya Ibu Rambu bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Tentunya saya senang sekali bisa melakukan percakapan coaching dengan Bapak, dan sudah pasti saya siap untuk laksanakan cara baik ini dalam proses pembelajaran di sekolah. Ya. Saya sendiri sebagai kepala sekolah tidak sabar lagi melihat aksi nyata Ibu Rambu minggu depan. Terima kasih banyak, selamat pagi.